Nabiyil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yassir lakum umurakum wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengurus Masjid Al-Ijtihad beserta seluruh imam, muazin, marbot, petugas fardu kifayah, guru ngaji, segenap unsur pimpinan Muhammadiyah, dan seluruh jamaah yang pada subuh hari ini duduk pada saat ini. Kami menyanjungkan terima kasih atas ketulusan seluruhnya untuk menemani kami sampai menjelang waktu yang telah disepakati. Bagi kami itu penghormatan yang sedikit berlebihan, namun kami tetap berusaha untuk membalas. Kemampuan kami hanya mendoakan mudah-mudahan Allah mengganti waktu yang Bapak Ibu tuluskan untuk duduk di sini dengan ganti yang lebih baik, yang lebih berkah, berupa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat dan diberi rizki. Sholat subuh berjamaah. Banyak orang yang hartanya lebih banyak dari kita, badannya lebih sehat dari kita, sekolahnya lebih tinggi dari kita, bacaan Qur'annya lebih fasih dari kita, hafalan Quran hadisnya lebih tinggi dari kita, tapi belum tentu diberi rizki sholat subuh bersama-sama. Kita syukuri, semoga nikmat itu Allah anugerahkan kepada kita sampai ke akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat yang kita tunaikan dengan tulus menjadi pembuka pintu syafaat bagi semua orang Islam dimanapun mereka berada, sebaik atau seburuk apapun perilakunya. Semoga kelak akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya kira jamaah Masjid Al-Ijtihad ini tidak begitu diperhatikan sama Nabi nanti di akhirat, karena Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu P1-nya, prioritasnya itu bukan untuk orang yang rajin jamaah. Li ahlil kabair, untuk mereka-mereka yang banyak berbuat dosa besar. Min ummati. Alhamdulillah. Kita buka kembali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami menyingkat saja Bapak Ibu rahimakumullah kajian kita pada hari ini. Basicnya Al-Baqarah 26 dan 27. Sebelum kami memulai, mohon kiranya jamaah juga nanti memberikan koreksi secara jabri kepada kami jika dalam penyampaian ini terdapat kesalahan, baik tentunya mudah-mudahan kesalahan itu tidak kami sengaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah merasa malu untuk membuat perumpamaan di dalam kitab sucinya ini, meskipun perumpamaan itu hanya dengan seekor nyamuk, apalagi yang di atasnya nyamuk. Di kitab suci kami sering mengingatkan teman-teman yang punya koleksi perpustakaan dengan segala kitabnya yang memenuhi rak-rak perpustakaannya itu, kami selalu mengingatkan waspada, jangan tertipu. Dari seluruh isi perpustakaan ini, yang suci hanya Al-Quran, yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh diapa-apakan. Kepadanya kita berkata sami'na wa ata'na. Kalau buku-buku yang lain itu bukan kitab suci, jangan terlalu kemudian dijadikan, oh ini dalilnya ini Arab tulisannya, kuning kitabnya. Tidak bisa. Yang suci tetap satu. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti itu, padahal itu kitab suci. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka adapun orang-orang yang beriman, pasti mereka tahu itu adalah kebenaran dari sisi Allah Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Maka adapun orang-orang kafir, mereka akan berkata, apa yang diinginkan Allah? Apa yang dimaksudkan Allah? Kok kitab suci sampai menyebut nyamuk segala? Yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu, Allah membiarkan orang sesat. Banyak orang sesat. Sikap orang kafir, madza aradallahu bihadza masalah, itu sebuah ejekan. Ayat-ayat Al-Quran ini bisa membuat orang semakin jauh. Yudillu bihi katsir wa yahdi bihi katsira. Begitu juga Allah juga bisa menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini membuat seseorang mendapat hidayah, semakin mendapat petunjuk. Kita lanjut. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah disesatkan dengan perumpamaan-perumpamaan itu kecuali orang-orang
fasik. Di saat kami masih sekolah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sampai khatam ngaji Quran, saya tidak punya Al-Quran. Ya, di pondok itu ya segitu Al-Quran untuk umum. Saya pribadi dari kecil sampai khatam di hadapan masyayikh itu tidak punya Al-Quran. Ya, karena kemiskinan. Ya, saya ingat ada yang Al-Quran itu hilang sudah 1 juz di pondok itu. Dipakai yang masih bisa, yang terlihat, yang tidak terlihat ya nanti gantian dengan teman. Saya membeli Al-Quran pertama itu tahun 91, terjemah Mahmud Yunus, terbitan Bandung, dan masih saya simpan sampai sekarang. Ini Al-Quran saya yang pertama. Betapa susahnya zaman hidup kami itu. Al-Quran itu begitu susah didapat. Apalagi kitab-kitab seperti ini. Tunggu kita buruh di sawah berbulan-bulan, kadang-kadang belum mampu untuk membeli sebuah kitab. Ya karena buruhnya dipakai sambil dimakan, sambil dipakai biaya hidup. Berbeda dengan zaman itu, hari ini Al-Quran itu ditawar-tawarkan. Bikin proposal, Pak Imam, nanti masjidnya dapat 100 Quran. Ih, keren. Kayak itu nah, saya curiga itu Qurannya itu pernah dibuka juga kayak itu. Kok rapi banget. Kok rapi betul nih saya. Oh iya Pak, kalau masjid Al-Ijtihad memang begitu Pak, rapi. Oh iya, sekilah. Jadi ditawar-tawarkan, begitu booming, bahkan di HP kita Muhammad Rasulullah, Syekh Sudais, Syekh ini, Syekh itu, diputar tiap saat. Maaf, saya jujur, saya tidak suka murotal yang syekh-syekh itu, saya tidak suka. Bukan tidak mau, tapi saya lebih suka membaca dengan lidah saya sendiri. Kalau saya ingin murojaah, saya baca ini lidah. Lidah mumpung masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bicara sebelum al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Saya bukan anti dengan mereka, tapi saya merasa lebih berharga jika lidah saya pakai sendiri baca. Biar aja ndak fasih, ndak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim, ndak apa-apa itu bagi saya. Yang penting baca sendiri. Di HP kita itu, masya Allah, konten Al-Quran, konten tafsir, kajian ini terus. Sehingga Ustadz Abdul Somad bilang kalau masuk WC HP-nya diwafatkan dulu, tidur dikomakan. Hari ini kita harus bertanya, begitu dekatnya kita dengan Al-Quran, begitu mudahnya kita mendapatkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran yang ada pada saya itu di rumah saya misalnya, yang ada 12-13 itu di setiap sudut, mampu menambah hidayah untuk saya, mampu memperbaiki saya? Apakah keberadaan Al-Quran itu sudah mampu menolak politik uang? Pak Imam, apa? Ini ada titipan. Dari mana? Dari sana Pak. Piro? 1 juta. Baik, kurang kalau untuk saya.
Saya ini tokoh, maksud juta itu untuk petani aja itu. Mampu ndak Al-Quran merubah bangsa ini? Masya Allah. Bahkan ada satu partai yang mewacanakan melegalkan itu. Piye Indonesia ini piye? Qurannya makin dibagi kok makin mau melegalkan politik uang. Masya Allah. Maka kita bertanya ini, Al-Quran itu bisa menyesatkan dan bisa memberi hidayah, dan disesatkannya itu orang-orang yang fasik. Jangan khawatir kalau panjenengan bukan fasik, tidak disesatkan. Tetapi ayat ini bersambung. Siapa orang fasik itu? Siapa itu? Wa ma yudillu. Ini permainan apa enggak? Bapak? Enggak ya? Dan tidaklah disesatkan dengan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu kecuali orang-orang fasik. Siapa dia? Satu, alladzina yanquduna ahdallah. Orang-orang yang mengingkari janji mereka dengan Allah. Orang-orang yang mengingkari janji mereka dengan Allah. Ini fasik penjelasan Allah. Fasik itu ini loh, bukan menurut profesor ini atau dan sebagainya, atau wali ini atau guru ini, bukan. Ini Al-Quran ya, Al-Baqarah tadi lanjutannya. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah disesatkan dengan hidayah. Makanya ini Quran makin banyak kok malah mau melegalkan segala hal. Paskibrakanya juga dilepas jilbabnya, kacau balau. Al-Qurannya makin dekat di secara fisik, tapi makin jauh dari hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus 12, Ar-Rum 23, Az-Zumar 8. Mirip-mirip. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Dan apabila manusia ditimpa kesulitan, pengangguran, kemiskinan, penyakit, wabah, da'ana, mereka berdoa semua kepada kami. Li jambihi, di saat mereka baring, au qa'idan, atau di saat mereka duduk, au qa'ima, ataupun di saat mereka berdiri. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massa. Tapi ketika kami sudah hilangkan kesulitan itu, penyakit itu sudah dapat pekerjaan, hidupnya sudah makmur, marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massa, mereka berjalan di muka bumi seolah-olah tidak pernah berdoa, tidak pernah memohon kepada kami. Ya Allah, nih kalau kita diberi kesehatan, insya Allah kita jadi orang baik, sholat. Kalau saya jadi ini saya akan ya. Masya Allah. Indonesia susah berdoa dan seterusnya. Tapi ketika enak sudah enggak, sudah. Itu bentuk manusia yang mengingkari janji kepada Allah. At-Taubah 75.
Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara manusia itu ada yang berjanji dengan sungguh-sungguh, ahada kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau kami nanti kaya, kalau kami nanti rizki banyak, kalau usaha ini lancar, berkembang, kalau kami nanti jadi ini, jadi itu, lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Pasti kami akan bayar zakat harta. Masih ingat materi saya berbulan-bulan yang lalu, berpulang ke rahmatullah. Ada rekamannya sama pengurus ya. Nah itu dijadikan referensi aja nggih. Mudah-mudahan bisa. Zakat, kami akan bayar zakat. Walanakunanna minas sholihin, dan kami akan jadi orang soleh. Bulan yang lalu istri saya lihat di rumah itu mencoret-coret. Istri saya ibu rumah tangga, ijazahnya SMA, sambil bantu saya di kebun. Kemudian, kenapa dek? Bikin apa itu? Ini loh mas, saya ini mas pak ya. Mas, tapi di hadapan orang Sulawesi mas itu tidak ada harganya, murah, bisa disuruh-suruh. Ya, istri saya orang Sulawesi ini, makanya sampean tidak usah takut. Logat saya juga sudah ikut Sulawesi separuh. Kenapa dek? Ini loh saya disuruh bikin laporan posyandu, notanya harus habis 1.200.000. Padahal uang PMT yang untuk bikin bubur itu yang dikasih aku cuma 400. Oh nanti kalau aku jadi koordinator posyandu aku akan jadi orang yang soleh. Kenapa begitu? Ku bilang, ini orang pimpinan posyandu yang nyuruh. Saat itu juga saya bilang, masa bubur posyandu aja mau markup korupsi, apa lagi semen, besi, aspal, ya Allah, bubur posyandu aja mau dari 400 dinaikkan 1.200.000. Saya bilang kalau kita sampai bikin laporan 1.200.000, mulai hari ini berhenti jadi kader, berhenti. Kita ke kebun aja tanam kangkung saja, nanti aku yang cangkul. Akhirnya dia ikut saya ancam dia, berhenti. Bisa-bisanya kalian itu bubur posyandu aja, apalagi yang lain ini, saya bilang ya, padahal ijazahmu SMA bisa baca. Indonesia hancur bukan karena penduduknya buta huruf, tapi karena penduduknya pintar memainkan huruf ya, pintar memainkan huruf. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi, tetapi ketika Allah memberikan kepada mereka dari karunia-Nya itu, tiba-tiba bakhilu bi, sikit dia, kikir ya. Seandainya zakat harta ini ditunaikan dengan sesungguh-sungguhnya, ya kami pulang dari Jogokarian pak, nyangkut saya di nama saya di Kesra. Yang membuat saya terkesan satu, pernyataan pengurusnya, bukan ustadznya. Dia bilang saya bukan ustadz, saya pengurus. Masjid itu rumah Allah, Baitullah,
bukan Baitul Muhammadiyah, bukan Baitul Nahdlatul Ulama, bukan baitul yang lain. Masya Allah, betapa pemikiran itu betul-betul sudah harus dimiliki semua. Luar biasa itu Jogokarian. Ini mimbarnya bagus Pak. Kalau mimbar Jogokarian dibawa ke Berau, tidak ada masjid yang mau ngambil, saking tidak bagusnya. Ini Berau ini sekarang Jogokarian, maksud saya Jeparaan semua. Mimbar-mimbar yang lama, infak-infak dari jamaah itu diminggirkan, hilang sudah itu pahalanya itu. Satu. Yang kedua, zakat harta di lingkungan Jogokarian dengan kurang lebih 1.600 jamaah itu mencapai 10 M. Masjid mengelola zakat harta sampai 10 M di lingkungan toh itu. Berau mana? Kalah itu Basnasnya. Basnas bikin-bikin itu dari brokol aja itu. Mana itu yang orang kayanya bro, katanya Kalimantan itu pagi nasi kuning, jam 9 gorengan, jam 10 rebusan, jam 11 es pendingin leher, jam 12 makan siang. Mana zakat harta kita? Falamma atahu min fadlihi bakhil, tiba-tiba mereka kikir. Itu bentuk-bentuk pengingkaran janji manusia kepada Allah. Dan pengingkaran yang paling dahsyat adalah wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Al-A'raf 179. Maaf, tidak usah saya tulis ya. Tidak usah saya tulis. Bukankah aku ini satu-satunya Tuhanmu? Nggih. Begitu masuk ke dunia menyekutukan Allah, dan inilah bentuk pengingkaran janji yang paling fatal. Pantas Al-Quran di rumah saya berjejer, terbitan ini, terbitan itu, tidak mampu membuat keluarga saya semakin mendapat hidayah, gara-gara keluarga saya masih mengamalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Pantas tidak bisa memberikan hidayah, wong zakat harta nggak pernah dibayar. Pantas kita hafal Al-Quran bahkan, tapi Al-Quran tidak mampu wayahdi bihi kasiro. Pantas Bapak Ibu rahimahullah, menjelang Ramadan saya masih ingat saya kaji di ibu-ibu. Saya senang betul kalau diundang ibu-ibu itu Pak, kreseknya nanti pulang tuh besar. Masya Allah, kalau ibu-ibu malu sesuai body tat. Ustadz saya lihat kuat makan, enggak apa-apa, bawa aja. Senang. Saya kaji tentang zakat harta, ada seorang bidan desa Pak. Saya tidak usah sebutkan nama, tapi bidan desa itu di Batu-Batu. Saat saya mengkaji zakat, dia menangis. Dia PNS, saya sengaja sedikit menjauh dari mic. Dia menangis. Ya Allah Ustadz, gimana saya ini, gaji saya selama ini? Ya, jangan hanya hitung gaji pokok. Kalau gaji pokok ndak bakalan kena zakat. Hitung semua penghasilan yang menempel dengan status kita, termasuk melahirkan berapa kali, dihitung, dikeluarkan zakatnya. Dia bilang, Ustaz gimana ini saya? Dia menangis, betul Pak, menangis di rumah itu. Ibu banyak, tapi beliau sendiri yang menangis. Jadi gimana Ustaz zakat harta saya? Saya bilang, ibu tunaikan. Yang lewat-lewat sudah, yang penting ibu tunaikan dari sekarang. Nggak usah dulu tanya yang lewat-lewat. Jika pada saatnya nanti ibu mampu membayar, bayar. Bulan berikutnya beliau WA japri ke saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sekarang tenang sudah. Saya sudah keluarkan ini zakat harta pertama saya. Wah Allah, sekolahnya tinggi, rukun Islam yang ketiganya baru dijalankan, zakat hartanya.
Saya sudah tenang Ustaz, gaji saya sudah saya hitung semua, sudah semula, saya betul-betul sudah tunaikan ini. Ya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Satu, ini sudah jam 6, waktunya sampai jam berapa Pak? Nggih. Masalahnya orang kota ini pasti ada yang mau senam, ada yang mau cycling, ada yang mau shopping makanan pagi dan seterusnya ya. Kalau saya wong desa ini paling mau ke kebun. Jangan juga lambat Pak, karena istri saya itu bilang kalau memang tidak boleh jadi kader kita nyangkul besok beli alkon, kemarau kan. Yang kedua, yang membuat Al-Quran itu berjejer di rumah kita, bahkan hafal kita, tapi tidak mampu menambah kita semakin tunduk. Pertama tadi mengingkari janji kepada Allah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Kita suka memutuskan hubungan silaturahmi. Yang pertama tadi itu hablum minallah, yang kedua ini hablum minannas. Ya. Saya tanya jam Pak, karena saya tidak ingin, aku tidak mau datang lagi nanti kalau Pak Imam dipanggil itu kelamaan. Dia tidak tahu kesibukan kita, mau Zoom dan seterusnya gitu ya. Monggo yang mau Zoom boleh, tidak apa-apa. Hadis riwayat Hakim dari Abdullah ibnu Abdi Aufah, kunna julusan ashiyatan arafatan inda Rasulillah. Kami pernah duduk-duduk mengelilingi Nabi di salah satu sore hari Arafah. Hari Arafah. Duduk pengajian. Tiba-tiba Nabi bersabda, la yujalisuni man amsi qati'ur rahim. Jangan ikut duduk bersama saya, pengajian saya, man amsi qati'ur rahim, siapa yang kemarin dan hari ini memutuskan silaturahmi. Gusti Kanjeng Nabi itu semua orang boleh hadir, tapi tidak boleh yang memutus silaturahmi. Saya tidak usah banyak nulis Pak, kayaknya waktunya mepet. Liyakum anna. Bahkan kemudian Rasulullah bersabda, wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusar. Liyakum ana, kata Rasulullah, liyakum, silahkan dia berdiri meninggalkan kita, nggak usah ikut ngaji sama saya, nggak usah. Liyakum ana. Hadis riwayat siapa Bapak Ibu? Hakim. Kata Abdullah, maka tidak seorang pun yang berdiri dari majelis ilmu itu kecuali seseorang yang ada di agak di pinggir, dia berdiri. Tetapi beberapa saat kemudian dia datang. Rasulullah bertanya, sampean dari mana? Berdiri ndak izin, tiba-tiba datang lagi, meninggalkan begitu. Maka beliau dengan tunduk menjawab, sami'atul ladzi taqul ya Rasulullah. Aku mendengar hadismu tadi. La yujalisuni man amsi qati'ur rahim. Jangan ikut ngaji bersamaku orang yang memutuskan silaturahim. Fa'ataitu khalatan li kanat tusarimuni. Maka begitu aku mendengar hadis tadi itu, aku pergi menemui tanteku, yang mana tanteku dan aku sedang tidak berteguran, sedang bermusuhan. Jam 6:03. Alhamdulillah saya senang kalau ada jam di depan Pak. Tipe-tipe guru yang kurang profesional sering lihat jam. Kalau guru yang profesional sampai kemalaman mungkin di kelasnya.
liakum, berdiri. Ku datangi tante. Satu, memutus silaturahmi itu lebih sering dengan orang dekat, bukan dengan orang jauh. Sampean bilang aku memutus silaturahmi dengan Pak Imam, ngapain? Wong aku di Paribo kok. Sampean di sini, kecil kemungkinannya. Yang bisa memutus silaturahmi itu biasanya orang-orang dekat dengan kita, bahkan saudara kandung kita. Didatangi, fa akhbartuha ma qulta, maka aku mengabarinya apa yang Nabi sampaikan tadi. Fastaghfarat li fastaghfartu laha, maka dia memohonkan ampun kepadaku dan untukku, dan aku pun memohonkan ampun untuk dia. Kami sudah beredaan, maka kami datang lagi. Kan sudah tidak memutus silaturahmi, maka kami berani datang. Maka beliau menyilahkan dengan kedua belah tangannya, ijlis, silahkan duduk. Rasulullah itu ya, Masya Allah, ijlis, ayo silahkan duduk. Faqad ahsanta, engkau telah berbuat ihsan, engkau telah berbuat baik. Ala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ingat saudaraku, kata beliau, inna rahmata, sesungguhnya rahmat Allah itu la tanzilu, tidak akan turun ala qaumin, atas suatu kaum, fihim, yang mana di dalam kaum itu qati'ur rahim, ada seorang saja yang sedang memutus silaturahmi. Maka ketika ada tetangga memutus silaturahmi, sebisa mungkin kita menjadi penyambung. Jadi memutus silaturahmi itu risikonya rahmat tidak turun, apalagi hidayah. Pantas saya sering hadir ceramah, tapi kok tidak membekas. Rupanya itu saya suka tidak bersilaturahmi, memutus silaturahmi. Ya, penjelasan singkat. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Kalau di At-Tanwir saya sampai jam 6:10 dijatah. Wa yufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu maksudnya? Apa saya itu tiap mau buka lahan untuk tanam padi, merintis, membakar, merusak? Enggak. Wa yufsiduna fil ardh, di dalam Ibnu Katsir disebutkan di situ al-maksiyah, berbuat kemaksiatan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, bahkan telah menutup hati mereka itu untuk menerima firman Allah, sehingga firman Allah disebutnya sebagai dongeng orang-orang dahulu. Segala dosa yang mereka kerjakan. Al-Mutaffifin ayat 14. Dosa yang kita kerjakan, yang setiap saat kita kerjakan sehingga terasa itu, bahkan kita menganggap itu bukan dosa, itu biasa saja itu. Maka dialah rupanya yang menjadi penghalang hidayah. Oh Pak, rumah tangga saya tidak ada kesyirikan, rumah tangga saya silaturahminya lancar, arisan keluarga. Oh, masih banyak dosanya kayaknya. Kenapa Al-Qur'annya cuma jadi pajangan, tidak mampu membuat kamu semakin soleh, semakin mendapat hidayah? Dosanya banyak. Ada ndak dari kita yang terbebas dari riba? Saya salut dengan komunitas anti riba. Hadis riwayat Ahmad, innal mu'mina idza aznaba zamban, seorang yang beriman itu, mukmin itu, jika dia berbuat dosa satu saja, kanat nuktatun sauda fi qalbi, dia akan timbul titik hitam
di dalam hatinya. Hati itu tempat masuknya hidayah, tempat masuknya firman. Kalau dia tertutup dengan titik itu, akan tertahan. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu. Kalau dia bertaubat, saya ringkas maknanya, tidak saya manakan tiga-tiga, maka hatinya kembali jernih, bersih. Fa in zada zadat, kalau dia menambah dosanya lagi, maka ke titik itu akan bertambah banyak. Jadilah hidayah itu tidak mampu menembus. Jadilah hati itu tidak mampu mencerminkan ini dosa apa? Bukan. 3 hal penghalang hidayah. Al-Baqarah 26 dan 27. Mengingkari janji kepada Allah. Yang kedua, memutus silaturahmi. Ini jagonya ini, apalagi jelang pilkada ini. Jadi jelang pilkada begini. Yang ketiga, dosa yang kita kerjakan. Semoga kajian kita ini menjadi referensi. Bukan berarti nanti saya sampaikan di situ berarti orang di situ saya tuduh belum dapat. Bukan, ini referensi saja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal hidayah wa nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, segala salah. Mohon diikhlaskan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.